Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Fadila. Di sini saya sebagai kelompok 4 akan menjelaskan mengenai ontologi sebagai landasan teologi ekonomi Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep keadilan. Islam adalah agama yang sempurna. Kesempurnaan Islam itu dapat dilihat dari prinsip-prinsip ajaran dunia. Salah satu prinsip yang menempati posisi paling penting adalah keadilan. Keadilan secara sederhana itu dapat diartikan sebagai sebuah upaya untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya. Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan perbuatan yang dilakukan. Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau orang lain sesuai haknya atas kewajiban yang telah dilakukan. Islam mengajarkan agar keadilan dapat dilaksanakan dalam setiap waktu dan kesempatan. Keadilan dapat berperilaku ekonomi juga. Dalam berperilaku ekonomi, keadilan itu merupakan suatu keharusan di mana prinsip adil merupakan prinsip dasar dan pilar ekonomi Islam. Dalam khazanah Islam, keadilan merupakan norma utama dalam seluruh aspek kehidupan termasuk dunia ekonomi. Secara ekonomi, keadilan mesti ditegakkan dalam dua ranah sekaligus. Keadilan secara umum yang bermakna perwujudan sistem dan struktur politik maupun ekonomi yang adil. Ranah ini merupakan tanggung jawab penguasa dan pemerintah. Kemudian ada keadilan secara khusus, bermakna pelaksanaan keadilan dalam kehidupan muamalah antar umat muslim dan sesama manusia. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis keadilan. Menurut Muhammad Anton, ada 3 ciri khas yang selalu menandai keadilan. Yang pertama, keadilan dituju pada orang lain. Keadilan ini selalu ditandai di mana masalah keadilan dan ketidakadilan hanya bisa timbul dalam konteks antar manusia untuk diperlukan sekurang-kurangnya 2 orang manusia. Yang kedua, keadilan harus ditegakkan. Keadilan harus ditegakkan karena berurusan dengan hak orang lain. Yang ketiga, keadilan menuntut persamaan, di mana keadilan harus dilaksanakan terhadap semua orang tanpa melihat orangnya siapa. Kemudian ada 4. Menurut Quraisy ada 4 makna adil yang sering dikemukakannya. Yang pertama, ada dalam arti sama atau persamaan dalam hak. Yang kedua, ada dalam arti seimbang. Yang ketiga, ada dalam perhatian terhadap hak individu dan memberikan sesuatu yang adil atau menegakkan keadilan. Yang ketiga, ada adil yang dinisbatkan kepada ilahi. Yang keempat, implementasi keadilan dalam ekonomi Islam. Nah, penerapan prinsip keadilan dalam semua kegiatan ekonomi itu dilihat dari bidang produksi, bidang konsumsi, terus ada bidang distribusi pendapatan dan bidang sirkulasi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep rasul dan nubuwah. Tujuan hidup manusia di bumi selain sebagai khalifah fil ard, di mana Allah telah memberikan keistimewaan dan potensi-potensi untuk menjalaninya. Allah juga menjadikan manusia sebagai Abdullah atau hamba Allah yang bertugas beribadah hanya kepadanya dengan mengikhlaskan niat untuknya. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus utusannya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa pengutusan yang disebut sebagai rasul merupakan sunatullah yang pasti terjadi pada setiap umat. Mempercayai Nabi dan Rasul termasuk pada rukun iman yang keempat dari 6 rukun iman. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Nabi dan Rasul yang wajib diimani sebanyak 25 Nabi dan Rasul sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, setiap umat manusia harus meyakininya, beriman kepada mereka dan taat kepada apa yang dibawanya. Barang siapa yang mendustakan apa yang dibawa oleh para rasul, maka orang tersebut adalah kafir. Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul dan Nabi penuntutnya menyampaikan hal yang sama seperti para Rasul sebelumnya. Ajaran Nabi Muhammad SAW diawali dengan tauhid, diiringi dengan tauhid, dan diakhiri dengan tauhid pula. Sifat kerasulan menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW benar-benar seorang Rasul utusan Allah yang dipilih. Dia adalah manusia terbaik, manusia pilihan seorang yang terpercaya dan menjadi kepercayaan Allah. Kemudian selain itu Allah mengutus Rasul untuk menjadi teladan bagaimana berperilaku baik yang diridhai Allah Subhanahu wa taala seperti siddiq, amanah, takwah, dan tabligh. Risalah kehidupan yang disampaikan dan dicontohkan oleh para utusan tersebut tentunya menjadi rujukan kedua bagi umat manusia dan umat seharusnya menjalankan
kehidupan di dunia ini termasuk aktivitas ekonomi baik di level mikro maupun makro. Sekian yang saya